Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Amin. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 139 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat pertama dan ayat yang ketiga. Bersinar baginya
Hukum Taurat bagi kita diambil dari Mazmur pasal 82 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Marilah kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 41. Marilah kita merendahkan hati kita untuk mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat yang ketiga. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi, rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang diambil dari kitab Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan membacanya secara bergantian. Kebesaran Allah dalam badai, Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, suara Tuhan membuat gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada sunat umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Buana penuh mujizat ajaib, ya Halik Engkau membuatnya baik. Engkau memisahkan daratan dan laut, dengan kuasa firman besarlah Engkau. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta gereja pada minggu ini.
Warta Jemaat HKBP Cawang, Minggu 8 Januari 2023. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu pertama Dung Epapanias, yang artinya minggu pertama setelah Allah menjadi manusia. Topik minggu kita pada hari ini, kehendak Allah digenapi di dalam Yesus. Diakonia dihimbau bagi seluruh warga jemaat bila ada anggota keluarga yang sakit agar menginformasikan ke sentua sektor masing-masing. Umum, dana program anggaran 2023 sesuai keputusan rapat Huriah HKBP Cawang yang dilaksanakan pada Minggu 18 Desember 2022 untuk mendukung program dan anggaran HKBP Cawang 2023, maka setiap minggu kedua. Oleh karena itu pada kebaktian hari ini, Minggu 8 Januari 2023, setelah khotbah kita akan mengumpulkan dana ke depan. Marilah kita menyerahkan dengan penuh sukacita. Persembahan diakonia periode Januari 2023. Pada hari Minggu 15 Januari 2023, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan diakonia periode Januari 2023. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Daftar jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Pendeta Parhalado Jemaat HKBP Cawang mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini, periode 2 Januari 2023 sampai dengan 8 Januari 2023. Untuk laporan keuangan dapat dibaca di grup WA. Demikian Warta Jemaat HKBP Cawang. Kita akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 138 sambil mengumpulkan persembahan. Yesus telah datang memberi sukacita, Alfa Omega dan Firman
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Ada orang sopasatamia manginang firman Tuhan bagi kita. Ada baiknya karena ini masih tanggal 8 ya ke. Jadi dang basi dope molodokonon selamat tahun baru di hita sude. Ido. Jadi ubere songona mo do haminang amang. Lapatan na adong do HP efek samping ni tahun baru tong dihamu. Songona diawon. Olah nama langit terus kan. Ido barulas roha. Kenapa kita senang? Karena memang Tuhan itu luar biasa. Kenapa dia luar biasa? Lihat amanginang, keajaibannya dimulai masa pandemik awal sampai hari ini. Dia berkati kita, dia mampukan kita, dia berikan tahanan bagi kita. Bahkan mungkin dia berikan kepada kita penghiburan karena memang kita tahu ada juga jemaat gereja kita, teman kita, saudara kita, kenalan kita, rekan kerja kita yang harus pergi dari kita di masa-masa pandemik itu. Artinya dalam setiap tahun kita selalu ada hal yang layak kita syukuri dalam hidup ini. Itulah amanginang yang memberangkatkan kita meninggalkan tahun yang lalu dan melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan beri di tahun yang baru ini. Kiranya di tahun yang baru ini jemaat AKBP Cawang semakin semangat. Nanggale ada memang sih kayak sintua kita mungkin kalau membaca memang kayak gitu kan modelnya, kan gitu. Memang slow kali kan, saking slownya. Semoga di tahun ini semakin semangat beliau. Jadi mengarahkan jemaatnya agak bergairah, dia senang gitu. Jangan kayak tertekan amang. Berat ya tahun ini ya karena krisis global yang mau disampaikan itu ya. Enggak usah pikirkan amang itu. Ada saja pasti cara Tuhan memberkati kita. Jadi harus semangat inang, harus ada aura gembiranya di gereja kita ya. Mau lu bereng laki kamu na saya di bereng. Saya di rumah duka. Amang jona buado, ape parede na ngebaga marede do jol mana, ape ruas namion. Ada undang harus semangat na neraku. Tolonglah amang inang, harus ada semangatnya. Iba nga saya api na membara merjami tapi ruasna Aiba pega bilang semangat kan gitu. Jadi tolonglah semangatlah. Karena memang hari yang paling kelam pun Tuhan temani. Apalagi di hari esok. Kita percaya itu. Ima songon hata selamat tahun baru. Do hata semangat maite manginangda tu hita saluna. Tambuka ma ke firman Tuhan di minggu kita hari ini. Ditulis di Matius 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Demikian dikatakan, kita dengarkan dan kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, firman hari ini adalah pengalaman pelayanan dari Yohanes Pembaptis, si Yohanes pendidik. Karena dia, kalau kita baca di ayat 1, latar belakang dari konteks firman ini adalah dia menyerukan
pertobatan kepada jemaat yang notabene-nya adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang memang hidup dalam budaya Yahudinya, yang hanya memegang keras Taurat saja. Orang yang memegang Taurat belum tentu percaya kepada Yesus. Nah, Yohanes Pembaptis, dia ada perintis pembuka jalan Kristus. Dia menyerukan tentang Nang Ro Namasi Balua. Itu yang kita rayakan ketika di perayaan Natal. Sang juru selamat telah datang. Dia bilang begitu, bahkan diserukannya di ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga itu ima Yesus. Songon hataridaan di sada raja, na turun madapoton aka ruasna, aka nani holonganna. Dia seperti raja yang datang untuk menunjukkan kuasanya yang besar. Jadi Yohanes berseru tentang bertobatlah. Jadi bukti bahwa orang Yahudi itu sudah menerima seruan tentang pertobatan, tentang Mesias yang hadir dan lahir itu, maka diajaklah mereka untuk menerima baptisan. Ubanido di dokon guarnibana si Yohanes Padidi. Selain dia berseru tentang pertobatan, dia memintakan kepada orang-orang yang bertobat itu untuk bersedia dibaptis. Lalu kemudian berjalanlah itu. Artiannya baptisan yang dilaksanakan oleh Yohanes adalah berbicara tentang baptisan pertobatan. Kalau sudah berbicara tentang pertobatan, dari yang bersalah menerima pengampunan. Halak namar dosa ipaiyas ibana. Dia menerima pamitorion, dia menerima pembenaran di dalam baptisan. Jadi baptisan yang dilakukan oleh Yohanes adalah baptisan pertobatan. Tapi dalam teks ini di Jamitat Tasadarion dibuka, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena baptisan yang dilakukan oleh Yohanes adalah baptisan pertobatan. Yesus dia tidak berdosa. Dan adong dosa naniulana. Tidak ada. Bahkan ketika kalau kita lanjut ke teks berikutnya itu, ketika Yesus itu disalibkan pun, ketika ditanya ke si Pilatus juga dia nggak tahu apa dosanya. Makanya sampai cuci tangan dia karena dia nggak tahu juga apa dosa Yesus. Karena Yesus tidak berdosa. Karena baptisan yang dilakukan oleh Yohanes adalah baptisan pertobatan. Maka dia bilang begitu, nggak cocok lah. Kalau andai kata bahasanya kayak kita, nggak cocok lah aku yang membaptismu, katanya. Aku kan kau nggak berdosa, kau adalah Tuhan. Aku yang harus kau baptis karena aku berdosa. Ajol maau nina. Idolapatan niubana itu laksi Yohanes supaya jangan dia yang membaptis Yesus, tetapi dia yang dibaptis oleh Yesus. Lalu Yesus mengajarkan pemahaman yang baru tentang baptisan. Bahwa sesungguhnya baptisan itu bukan hanya sekedar berbicara pertobatan. Tetapi apa katanya? Dia berkata kepadanya. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Artiannya dibaptis adalah kehendak Allah. Pernah ada jemaat bertanya sama saya, Inang, anak saya ngotot minta dibaptis ulang. Setelah dia kuliah di Jakarta, izinkan aku dibaptis ulang. Kenapa? Karena baptisan itu adalah pertobatan. Dia hanya memahami baptisan itu di pemahaman baptisan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Tapi dia nggak sanggup mengajarkan. Nah ini dia kelemahan kita. Saya suka menguji. Lo modoraku, kalau setiap kan sebelum tardidi biasanya kan ada marguru tardidi ya Manginang ya di gereja kita. Jadi biasanya saya memang agak cerewet juga, baik di Sutoyo. Kalau saya lihat Inatai sendiri, saya bilang Inang udah janda, saya bilang. Enggak lo Inang, ada suami saya. Loh kenapa Inang sendiri datang marguru? Saya bilang
Segala sesuatunya kerjasama. Hadirnya anak Anda pun hasil kerjasama. Mengajarnya kerjasama. Membawanya ke hadapan Tuhan juga kerjasama. Supaya kau paham apa artinya baptisan kudus itu. Gitu ya Inang. Oke, panggil Amang, kita tunggu. Masih gereja Inang. Jam berapa pulang? Jam ono Inang. Oke, Inang di grup berikut. Siapa yang suami-suaminya nggak ada? Oke, kita bikin 2 grup. Yang ada suaminya di sini tetap, yang ada istrinya lengkap di sini tetap. Yang nggak ada lengkap pasangan, grup kedua. Ada tuh berdirilah beberapa orang. Baik bapak-bapak, mama. Jadi ada 2. Karena apa? Saya harus pastikan mereka memahami. Karena masalahnya banyak anak remaja Naposo Bulung gereja kita yang setelah dia kuliah, dia mau dibaptis ulang. Karena pemahamannya apa? Bahwa baptisan ketika dia bayi itu nggak sah. Kok nggak sah? Karena baptisan itu adalah baptisan pertobatan. Bayi yang baru lahir hanya tahu oe-oe kayak mana dia bertobat. Oke mangkan inang kan? Baru tubuh ya anak komunai adong nabui langsung satabi hamuna itor makatai naramun itu rasing margosip ibana oe langsung margosip iya mama sih nggak ada. Mana ada? Itor mardosa ibana. Aku nggak tahu. Sedangkan menyuruh mama aja ganti bajuku aja aku bilang oe-oe. Sedangkan membilang aku lapar aja aku oe-oe. Aku harus oe-oe. Jadi di mana dosaku? Jadi mak, pak, gagal do baptisan na perjoloi pasti kibaya ibu kamu na ya KBP. Ini ya yang remaja-remaja nih. Nanti udah kuliah, ikutlah persekutuan doa, lalu bilang, itu sebenarnya nggak benar HKBP itu. Masa masih bayi udah dibaptis? Emang kau sudah mengakui dosa di situ? Oe kau masih. Lalu digagalkan. Ujungnya kau percaya itu. Lihat, baptisan yang kita terima adalah di dalam Kristus Yesus. Bukannya hanya baptisan diperintis saja. Tetapi dalam Yesus Kristus yang dimana itulah yang Tuhan kehendaki terjadi dibagi orang-orang percaya, keluarga orang percaya. Karena kita membawa anak itu ke dalam baptisan itu karena itu kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan berkehendak seperti itu? Supaya rohnya, supaya namanya, supaya anak kita menjadi bagian kerajaan Allah. Seperti itu. Jadi dia lahir dan hadir di dalam iman bapak mamanya ke depan. Ubenar record orang tuanya hadir di Marguru Tardidi. Amu pe nang da molo yan aku munan neng mabuan akapopu munan lo Tardidi toe ma ola no mak na dorzi. Gereja mau mang unang roko kamu na gebe amu na paling unik hean yo bahasan opung na naro. Au tarsonggukan jago mana ingin aton raku. Setiap amu nang ngau ubanu sudi. Ali mampu pese-pese mantak nih nangun raku. Mariana aku na tapi nga ubanun. Dumi suku mak. Isi guar ni anak munau ni nang nih kan. Papuku do ni nang nina. Si bapak naro mak tahin naro mak. Tidak. Karena apa? Waktu dia bayi itu Anda membawanya dan menyerahkannya di dalam iman kita. Saya ramang alenoba amang. Ingat tamu nama pasti kigeleng akadak dan lagi waktu dia kecil, mungkin kita kalian nggak sadar ya waktu kecil demam, kita belum ngerti makan obat, tapi bapaknya lah mungkin megang mulutnya, ipokku kasa buka pamangan nih setiap kan, omak nama masuk konobat nerangi, napa mate hodamu isi, enggak, kekerasan pada anak dilapor kamu tuh penjaramu, enggak, karena apa? Karena tujuannya adalah supaya anak itu memperoleh kesembuhan. Di dalam iman Anda melalui obat itu dia sembuh. Iman kita, kepercayaan kita kepada kuasa obat itu benar tidak? Benar. Demikian juga kita membawa anak kita dalam baptisan menggenapi kehendak Tuhan. Supaya dia tumbuh di dalam iman kita. Maka orang tuanya perlu memastikan dirinya beriman enggak. Makanya waktu kita mau menyerah, sebelum menyerahkan pendeta nyuruh hati dako kamu maju lapor semuna. Roma di zaman kita pandemi ini kayak beruntungnya bapak-bapak. Kenapa? Karena memang pakai masker. Jadi mau lo maka tidak kena porsion dan terida. Kalau saya agak rewel, waktu marguru saya suruh duluan bapak-bapak biar saya tahu suaranya.
Iya gitu. Cerewet saya. Karena apa? Karena memang imannya itunya yang mau dia bawa untuk membawa anaknya. Ay mau masuk marapor siang dah tua anak. Lihat, pernah ada pertanyaan seorang anak ini anak SD yang bertanya. Dia bilang sama saya begini, Inang, abang saya dulu sama kayak saya, kata mama saya, dia juga tardidi. Tapi kok abang saya bandel ya? Tiap hari berantem. Tiap hari mama saya marah. Tiap hari selalu ada orang yang datang ke rumah kami keberatan karena pangalahon ya bakunina. Apakah baptisan dia nggak hidup? Apakah iman dia nggak hidup? Karena di sana lah manginang kita pikir setelah dibaptis, oh nggak saya beu tak usada. So gue tinggal maluan nama ibana, dok pangulihon nama. Saya mangkar rutang ibek kamu. Tidak. Tapi melalui kita mengantarkan anak kita dalam baptisan itu, kita pahami apa yang dikehendaki Tuhan selanjutnya yang harus kita lakukan. Seperti Yesus dalam teks ini, ketika dia dibaptis itu berbicara tentang inilah awal mula dia melanjutkan pelayanannya. Karena memang benar, setelah dia dibaptis baru karya penyelamatan, kesembuhan, penghiburan yang dia lakukan dilanjutkannya. Setelah pelayanannya di Mezbah Allah di usianya yang 12 tahun, dia kembali menunjukkan dan diawali dengan baptisan. Jadi baptisan itu merupakan tujuan untuk menggenapi kehendak Allah. Jadi itu amang, inang, kalau kita sudah bawa anak kita menerima baptisan kudus, berarti kita sedang menyerahkan diri kita dan anak kita supaya dia menjadi penggenapan kehendak Tuhan. Ale muloso iboto hamu doa kehendak ni debata holan kehendak muna donai boto hamu buat carana. Lihat, ayo silakan evaluasi selama kita mendidik anak-anak kita. Dia sekolah atas dasar kehendak siapa? Kita sekolahkan anak kita hanya berdasarkan kehendak kemanusiaan kita. Artinya gini, kebutuhan manusia supaya dia pintar, besok hasea, adung kerijuna. Kita leskan dia. Mara dulu jak kainata manaruhon tu parlesan. Bentar lagi nanti di rumahnya privat. Tambah lagi anak zaman sekarang ini sibuk banget beneran. Sibuk banget. Kenapa begitu? Saking sibuknya mereka terus hanya mengisi otaknya tanpa mengisi imannya. Waktu Malua di bulan yang lalu di tanggal berapa ya, di Desember di Sutoyo, kami ujian lisan. Ujian lisan. Anak pelajar CD didampingi orang tuanya, kedua-duanya. Saya bilang gini sama orang tuanya, Amang, Inang, boleh tidak anakmu naon setelah nanti selesai naik CD, boleh nggak dia langsung masuk menjadi pelayan di remaja HKBP Sutoyo? Tahu apa jawaban beliau? Langsung setebe maju Inang. Ay les doon sekolah doi bana osis doi mula sorry doi jadi pajocor ma ulon ni anak ko nih les dope pripa dope les piano dope naga jangan dibenda sida dang sangat tuh gereja. Lihatlah, orang tua menjadi benteng pertama justru yang menjauhkan anaknya dari tugas pernyataan supaya dia menggenapi kehendak Allah. Bagaimana anak kita tahu apa kehendak Tuhan kalau dia nggak tahu firman Tuhan? Suka saya uji juga pelajar CD, remaja Naposo Bulung, saya bilang dari perjanjian baru atau perjanjian lama, sebutkan dulu 2 nats Alkitab. Sebutkan. Gampang Inang. Perjanjian lama. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah itu nggak ada yang lain. Kenapa begitu? Karena memang kita nggak ngerti bahwa baptisan itu berbicara tentang bagaimana menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu yang disampaikan oleh firman hari ini. Supaya kita semua pun yang sudah menerima baptisan, termasuk kita akan nong amuna akan minanami akan nong haubano pe. Baptisan itu harus hidup di dalam diri kita sebagai bentuk penggenapan. Dang holan neng mendaftar hon guartar di bagasan buku bolon ni debata. Ay boy tong tersesai, mulu merdosai kita. Itu nama kita bisa disingkirkan dari sana. Karena apa? Kalau kita tidak hidup di dalam penggenapan sebagai apa kita dibawa Tuhan di tengah-tengah dunia ini.
Jadi itulah kehadiran Yesus. Dia menggenapi kehendak Allah. Untuk mampu menggenapi kehendak Allah, kita harus belajar apa kehendak Allah dalam hidup ini. Apa keinginan Tuhan dalam kehidupan kita, Amanginang? Apakah kasihilah sesamamu? Tidak hanya sampai di situ. Kasih sesamamu, bahkan kasihi musuhmu yang bertentangan dengan keinginan kita. Jika ada dua padamu, tabai muse asalam lasroham, itu manusia. Berbagi, bahkan di dalam kekurangan kita diarahkan untuk berbagi. Di dalam ketersalipan kita pun kita diminta untuk mengampuni. Mari kita lihat. Kalau ada orang yang memfitnah kita, dihatahu mahata nasotikos maradopo kita, ada reaksi tak berbeda petaho. Itu kan? Kita balas hasil yang sama dengan cara yang sama. Enggak ada beda kita dengan dia. Lihat Yesus ketika dia disalibkan, semua orang meludahi dia, cambuk-cambuk itu melukai setiap bagian kulit tubuhnya. Tapi ketika dia disalibkan, apa yang dia bilang? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Jadi ajaran Kristus itu sangat memang berbeda dengan dunia ini. Tapi itulah penggenapan. Itulah yang dipanggil bagi kita. Anda, saya, kita semua. Kadang-kadang pasti ki majah turpukon merenungkannya, Mang. Karena kan memang kalau di ilmu berkhotbah, kalau waktu kami STT HKBP dulu belajar, ada peraturan yang disampaikan oleh dosen saya bilang begini. Biar khotbahmu keren katanya. Asamaloho marjamitaho, parjolo majamitai ho ninna. Harus duluan saya tanya, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dari firman ini, supaya saya leluasa menyampaikan juga kepada jemaat saya. Karena apa? Kalau kita contohnya udang mergabusi kita tadok kosong HP kita ulah mergabusi tiap hari, maul doi. Jangan korupsi ya saudara-saudara, padahal teman kita yang korupsi ada di situ. Kita harus mau memberikan yang terbaik buat gereja kita. Padahal ibereng dongatan di selebung tedo, tapi nong geleng ne pasti ki mangale pelean. Susah. Karena memang harus duluan dari kita. Jadi ketika saya waktu menggumuli firman ini, saya juga bertanya, apa hal yang saya lakukan untuk menggenapi keberadaan saya di dunia ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apa yang bisa kulakukan? Ulamai marite parjolo tu diriku, ngoluku, parsauraku, keluarga, pardonganon, doa kaulaun. Jadi kita mulai dari situ. Molo songon opung doa minang, songon opung napa botohon kemuliaan Allah. Kalau sebagai bapak, imam yang mengajak berdoa. Ini jangan-jangan hanya pas tahun baru itu kalian memimpin ibadah, Mang. Ipela dong do sian huria kan? Atau baru 00, baru apalagi mah ya amuna rahmat jahatan di Tuhan. Dok renungan. Hari-hari biasa tidak ada. Maka ayo mulailah menggenapi, karena Kristus Yesus adalah firman yang hidup. Dan kita juga ditinggalkan Tuhan bersama dengan damainya untuk menjadi firman yang hidup kok. Bukan hanya diam, bukan hanya menunggu hari kematian, tidak. Tapi menjadi firman yang hidup, supaya tergenapilah rencana Allah yang akan kita terima kelak di kebangkitan yang terakhir. Kalau rencana Tuhan melalui Yesus itu pasti berjalan karena dia Allah. Tapi rencana Allah melalui kita mungkin belum tentu berjalan. Karena apa? Karena kita masih lebih mengutamakan dunia ini. Jadi amang saya, kita semua terpanggil untuk menggenapi firman Allah, supaya Anda di dalam baptisan itu bukan dalam sekedar mendaftarkan nama, tetapi di dalam baptisan itu kita terpanggil untuk menggenapi firman Allah. Yang kemudian Amanginang, di sisi lain kalau kita lihat Yohanes, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya akulah yang perlu dibaptis olehmu. Yohanes ini berbicara tentang status. Jadi pernah kayak gini Amanginang. Jadi saya pergi ke salon mau potong rambut.
Nah kebetulan yang salon ini jemaat gereja. Saya baru tahu karena baru ditempatkan di situ, dan saya baru tahu dia jemaat gereja kita. Nah kemudian sekalian lah kan, kalau ibu-ibu biasalah kerimba sekali-sekali boy matenang deh. Jadi alanga songona pojok ba niama me time mak ni mak. Ujungnya inak saya belum begitu kenal karena saya masih baru. Broma inat kan agejo wana mai pedita musai duna roon nina. Baru anda dengan rekan nama rekan ali kubeke rekannya. Emang kenapa? Pendeta kami itu. Lalu kayak mana? Masa aku pegang-pegang kepalanya? Padahal itu di dalam posisinya. Masa aku pegang-pegang kepalanya gitu pikirnya. Bah kalau kayak gitu hancur lah aku dah. Ay gudang dopa jahitan tiup-tiup usi majujung na pasti kima masuk-masuk. Manusia nido. Ula-ula kuah upas-upas baik kamu. Manusia nido parborhana. Tidak. Di dalam penggenapan tugas yang diberikan Tuhan, kemampuan talenta yang diberikan Allah. Jadi aku bilang, Inang sini bentar Nang. Saya bilang, gak usah ragu Inang. Karena Inang di dalam posisi Inang. Aliasing majot tongkat pasti kimarju bau itu Inang semaju suku basing maju tong dokon. Tapi di posisi Inang. Karena apa? Itu penggenapan tugas panggilan kita. Tugas kita di profesi kita masing-masing. Jadi jangan ragu ketika Anda sebagai dokter Inang lihat, amang pendeta janganlah merokok aja, amang bisa Inang. Iya makanya aku agak, kalau yang dokter-dokter di apa kadang-kadang kenapa orang ini nggak diingatkan pendeta-pendetanya supaya jangan merokok pikirku. Apa dia buang, datung si budaya nih Nina. Enggak lah, bertindaklah di dalam posisi Anda dan berlakulah di dalam etikanya, karena memang kalau kita lihat di dalam teks ini pun Yohanes Pembaptis itu melakukan hal yang sama dan ia pada akhirnya melakukan yang sama. Dan lihatlah penyempurnaan Allah bahwa ketika selesai dia dibaptis, ada baptisan yang paling besar yang disampaikan Allah, yaitu seperti burung api yang merpati, seperti nyala api yang ada di atas kepala Yesus. Lalu suara yang mengatakan, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Itu perbedaan kita dengan Yesus. Karena dia adalah Allah. Kita di dalam iman kita, baptisan yang kita terima adalah baptisan yang diserahkan Tuhan kepada kita. Itu harus kita pahami Amang Inang. Harus kita pahami bahwa dia bukan dibaptis dari keberosaan, tapi dibaptis untuk di dalam penggenapan. Kita pun demikian. Kita dibaptis bukan berbicara tentang kedosaan kita, tetapi berbicara tentang penggenapan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Soal masalah dosa itu di sakramen perjamuan kudus. Tuhan Yesus yang mengajarkan kembali bagaimana kita untuk menerima pengampunan dosa. Lalu yang berikutnya, kalau kita lihat dari sikap Yohanes ini, sering sekali sama seperti zaman kita ini Amang Inang. Kita itu selalu berpikir begini, berpandangan siapa yang memerintahkan, bukan apa yang diperintahkan. Contoh gini, saya bilang sama anak saya, Yogi mandi, Pelis mandi, saya bilang, iya mak bentar, alai uhudo namar miamion, sehali dua hali udah kosong nih, iya mak bentar, tapi setelah bapaknya yang bilang, mandilah kalian. Yogi Pelis, siapa? Langsung pergi ke kamar mandi. Mereka itu perintahnya sama kan? Mandi. Tapi manusia suka sekali melihat siapa yang menyuruh, bukan melihat apa yang diperintahkan. Aijo do hamion pesongoni do diperlakukan. Molo inang pedite do nama dokon huulah on hatop nina. Ale ala nana tutua nama nuru dangolo. Jadi do orang tua menelpon, Inang, tolong jo suruh jo si sugengia sa ibana nama raha Inang. Asa ulu iban Inang, asa ulu. Bayangkan itulah karakter manusia. Tidak, kita tidak harus seperti itu. Tetapi apa yang diperintahkan benar atau tidak, itu yang harus kita
teliti. Itu yang disampaikan oleh Yesus kepada Yohanes, bahwa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu adalah penggenapan. Jangan melihat siapa aku, tapi lakukanlah apa yang diperintahkan. Kita harus seperti itu juga, Amang Inang. Mari melakukan sesuatu itu memang bukan berdasarkan siapa, tetapi apa yang diperintahkan Allah. Jangan tunggu pendeta yang bilang, Inang, garamu matong pela bulan muna baru mah pereng-pereng padita hidup HP nina. Alai dung disungguli misalnya sian warta sian ke dia, jangan dong tergorak rohata madok molihat itu Tuhan. Jangan, biarlah kita memang tergerak oleh penggenapan bahwa melalui diri kita Tuhan mau kita nyatakan, melalui persembahan kita, melalui pujian kita, melalui persekutuan kita, Tuhan yang mau kita nyatakan. Jadi kalau Tuhan yang mau kita nyatakan, Amang Inang, rohnya pun berbeda. Dang behola songo-songo ningali-ngali, punya semangat, terdengar dari nyanyiannya, terdengar dari sapaannya, terdengar dari pembicaraannya dan topik-topik yang dia sampaikan, bahkan terdengar dari akapoda dan kepeduliannya. Jadi peduli meskipun tak ada kadang hubungannya dengan kita. On molo dungarong matu hita baru mak atar peduli hita. Ido sering namasa. Jadi mari kita belajar bagaimana untuk peduli, bukan dikarenakan melihat siapa yang memerintahkan, tetapi karena memang kita meyakini kita diminta untuk menggenapi. Dan yang berikut, Amang Inang, kita lihatlah di dalam firman ini dikatakan, lalu bersuaralah Tuhan Allah, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ya, ketika kita menyediakan hidup kita ini menjadi tempat Tuhan berkarya, menjadi penggenapan Tuhan, maka Allah akan berkenan atas hidup Anda. Dia berkenan atas peleam muna, dia berkenan atas tangiyang muna, pangido muna, pangidota. Dia ketika dia berkenan, percayalah Amang Inang, apapun kesulitan yang kita hadapi, apapun kondisi yang kita hadapi, masa tua yang membuat kita semakin melambat, kemampuan kesehatan kita yang semakin berkurang, semuanya selama kita di dalam penggenapan panggilan di dalam baptisan itu, percayalah Tuhan akan membuat Anda berkenan. Ada jemaat kita yang kemarin di waktu yang lalu, yang kita perayaan Natal bagi jemaat yang sakit menaun. Kalau sakit menaun itu seperti ini, Amang. Na iko si sulangan mangan si paridio nama. Na pihak di Podoman. Ada 11 orang jemaat kita. Jadi kami 5 pendeta yang di Stoyo berbagilah melayani. Jadi berbagi melayani, dapur nami marung sada. Irok konibana matangnya ko join nang asato pau mate. Memang aku kadang-kadang gini, heran juga nih jemaat ini. Dikiranya kami ini seperti malaikat pencabut nyawa yang seraman. Permintaannya mintakan supaya doakan mati kan gitu. Ai bahasa songoni pangi dua minang nih omma. Kenapa begitu? Lalu dia bilang, ai somar lapa ta beau. Ai so bui bergerak kau olah pabalik ko beda kope. Bereng ma ikon pai makudu jolma. Ibain anak kudu nian tali-tali, arung ibain memang diket tali. Asa imay bae makusor berenei. Alai tangaku mengakit-ritir dang tolak be. Jadi untuk apa saya hidup? Saya bilang, Inang, coba-coba aja tanganmu songo dia neng martangiyang. Ya tangan dia kan? Ali bui pajupang. Ba marlapata do PHP ho. Satu ngabui juleko. Berdoa. Doakan pinoparmu itu setengah. Tidak ada kehidupan yang tidak berkenan di mata Tuhan selama kita diberi kesempatan. Jadi nang nggak bisa kita bilang, ada ngarong labatamu, nah jugul kok, nggak bisa. Banyak orang jugul malah jadi penemu kan, yang dianggap bodoh, yang dianggap nggak berarti, gak bisa godo. Jadi baru nami si kelas 2 SDI, naringgasan ya alani Piala Dunia imai. Gabido ibana menedaka pesepak bola. Nama lo deba. Sude, mama kenal enggak Leo Messi? Oh iya mang, Tuhan anakku niraku. Si baru nami. Mak katanya. Ternyata Leonardo DiCaprio itu katanya. Oh kok Leonardo DiCaprio mang? Nang oh ya Leonardo nya mak.
pemain sepak bola itu. Rupanya dulu dia mau digugurkan mamanya itu dalam kandungan mamanya katanya. Kok tahu kau Boru bilang kan? Ini mah aku baca biodatanya. Karena dianggap udah banyak saudaranya, jadi gak perlu lagi beban dia nanti. Rupanya setelah dia besar, dia mencukupi kebutuhan orang tuanya. Rupanya gak ada yang gak berarti ya mak. Boy bana marpikir sampai tu si mabuat pesan moral nak. Ternyata gak ada yang berarti ya mak. Jadi mama pun gak boleh bilang kadang marlapata korea lah membelga dagingmu. Gak bisa mak bilang gitu katanya. Meskipun aku tidur katanya pula gak biarong malak nih bana manula kiba aku tahe alai di sisi asing majoina rohama. Tapi setidaknya ada kecerdasan emosionalnya di sana. Kita pun demikian, gak ada orang yang gak berarti karena selama Tuhan menghadirkan kita. Dan itulah yang harus kita bawa di awali tahun ini amang. Kalau inang hamuna kena ubano nate asing majona akan nong dice bu nage ada sadok sia kulit munai dang boyam nama nipu ami. Di palos tua kamu sampai hari ini dan detik ini karena Tuhan ingin berkenan atas Anda. Amang, Anda masih diizinkan menguluhon di tengah-tengah keluarga muna karena Tuhan masih percaya dan Anda berkenan di hadapannya. Begitu juga kita inang, Tuhan masih berkenan atas Anda. Begitu juga dengan anak-anak kami. Tuhan berkenan atasmu. Maka hidupilah panggilan Tuhan. Teruslah berenung apa yang Tuhan ingin kulakukan untuk orang tuaku, untuk anakku, pekerjaanku, akapinoparhu, popukku, ihuriaku. Dimanapun aku berada, aku harus berkenan. Supaya kita berkenan di hadapan orang lain, tentu harus ada kesan dan pesan yang baik yang bisa kita tinggalkan. Unang atong tuan ni mamatiin na ago ya mang, mau mati sesedah halak, lasrohani halakan. Aladang arong na berkenan di pikiran di jolmaan, na diingot taringot tuhita. Tidak, tapi tinggalkanlah momen-momen terbaik. Kalau Tuhan izinkan kita hari ini sampai di tahun ini, itu artinya Tuhan masih mau kita berkenan bagi sesama kita, di keluarga kita, di kehidupan kita. Jadi jangan khawatir. Dan yang terakhir, jangan pernah dikuasai rasa takut dalam kehidupan ini. Apalagi kita dengar tentang berita krisis global, tentang ekonomi yang akan terjadi 2023, stucknya keuangan yang akan mungkin melanda seluruh belahan bumi. Dan memang biasanya masalah ekonomi itu akan berpengaruh, berdampak kepada hubungan sosial, hubungan gereja, keluarga, anak, dan yang lain-lainnya. Tapi ingatlah bahwa sesungguhnya hal-hal yang sedemikian di masa-masanya si Musa pun, di masa-masanya para orang si Yakub pun, kelaparan pun terjadi. Setiap orang harus berhijrah pindah ke Mesir hanya karena terjadi bencana kelaparan. Kita belum sampai ke sana loh. Mereka tetap percaya Tuhan ada. Apalagi kita belum sampai ke sana. Kita harus percaya Tuhan itu bekerja. Jangan pernah rasa takut yang duluan. Kalau rasa takut yang duluan amang inang, kita gak akan yakin menjalani. Seperti satu ilustrasi pernah saya baca gini. Ada seorang bapak mau operasi dia, tapi karena itu operasi pertamanya, takut kali. Apalagi tambah lagi didengarnya dari temannya, agak mau dioperasi saya parsilak kudu hiba nina, ngerido nina, ibe-ibe nama songoni. Jadi dia takut. Baru waktu sudah di ruang operasi, dokter udah masuk, dokternya melihat si bapak ini kayak ketakutan gitu. Rasa takutnya itu dilihat oleh dokter, lalu dokternya tanya, "Bapak kayaknya tegang banget, takut ya Pak?" Iya takut saya Pak, takut banget katanya. Karena ini operasi saya pertama sekali, katanya gitu sama dokternya itu. "Gak usah takut Pak, semua pasti berjalan sesuai prosedur kok. Yang penting kita sudah tahu." Saya aja nggak takut. Ya kan Bapak kan dokter, ya nggak takut lah. Enggak Pak, memang saya dokter dan ini operasi pertama saya juga katanya. Lembah biar mamatay. Amang oina. Kenapa? Karena rasa takut hanya akan membuat kita semakin khawatir dan tidak mengubah apa-apa. Contoh, mabiar hamuna paluason ya anakku muna laut tujuh windongan kan? Aduh kayak mana lah anakku itu? Aduh makannya di sana.
minumnya dia, ada nanti ke jalan kayak mananya, ketabraknya, ada yang berubah nggak sih? Nggak ada. Tetap tidak ada yang berubah kalau ketika kita terus takut. Tapi kita terus khawatir sehingga kita nggak nyaman. Yang tadinya kita bisa makan enak jadi nggak bisa. Karena rasa takut ketika itu mengawali kehidupan kita dan bukan keyakinan akan kuasa Tuhan, akan perlindungan Tuhan, akan penyertaan Tuhan. Percayalah Mang, setiap jalan-jalan kita hanya akan dipenuhi dengan kekhawatiran dan kita tidak pernah merasa senang menjalaninya. Sudah ada masalah, kita tambahi lagi dengan rasa takut kita. Berhentilah, awalilah tahun ini dengan keyakinan kita bahwa Tuhan sudah menyertai dari tahun-tahun yang lalu. Di dalam kesulitan-kesulitan kita di tahun yang lalu, Dia pasti mampu menyertai kami di kesulitan yang akan datang. Itu sudah terbukti dan pasti akan terbukti lagi. Kalau begitu yang kita yakini Amang Inang, maka nyatalah bahwa Yesus itu yang datang itu adalah kehendak Allah yang menggenapi setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena iman kita menyelamatkan kita dari rasa takut. Iman kita yang diajarkan oleh Dia menyelamatkan kita dalam setiap kehidupan kita ini. Maka betullah bahwa Yesus itu hadir untuk menggenapi kehendak Allah. Anda, saya, kita semua hiduplah menjadi penggenap-penggenap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan berkenanlah selalu di matanya, supaya besok kelak kita pun menjadi pemilik kerajaannya. Itulah firman Tuhan di awal tahun kita ini. Kiranya Tuhan Allah Bapa kita menguatkan dan memampukan kita Amang Inang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang maha baik untuk firman yang telah menguatkan kami, bahwa kami Engkau panggil dalam baptisan untuk hidup di dalam penggenapan firman Allah dalam hidup kami ini. Pakailah hidup kami yang penuh dengan keterbatasan Tuhan, supaya kami pun menjadi bagian jalan Tuhan untuk menggenapi setiap rencanamu, seperti Kristus yang telah Engkau pakai sebagai penggenapan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Maka biarlah Tuhan kehendak yang telah Engkau tanamkan melalui Yesus Kristus dalam kehidupan kami bawa sampai akhir kehidupan kami, sehingga kami tidak takut menjalani hari-hari kami, tetapi kami penuh pengharapan, penuh pertolongan, penuh penyertaan yang daripadamu menjalani hari-hari kami, terlebih di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami di tahun-tahun yang lalu, dan Engkau menyanggupkan kami menghadapi sulitnya kehidupan kami dikarenakan pandemik yang melanda seluruh bagian belahan bumi ini. Tapi kami percaya Tuhan, dengan menyelimutinya pandemi itu di tengah-tengah bumi ini, kasih-Mu juga menyelimuti seluruh bagian belahan bumi ini, sehingga tidak ada hal apapun yang bisa mengalahkan iman kami dan membuat kami terus hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kami percaya Bapa, kasih-Mu lebih besar dari segala hal, dari kesulitan apapun yang kami hadapi. Oleh karena itu kami mau bersandar hanya kepadamu Tuhan. Maka biarlah Kau pakai hidup kami, biarlah kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang mengingatkan kami agar terus hidup dan bertumbuh di dalam iman dan kepercayaan kami, yang kami pupuk melalui firman-Mu, yang kami dengar di dalam ibadah kami, di dalam renungan kami setiap hari, supaya pada akhirnya Tuhan kami menjadi pemenang di dalam kerajaan-Mu kelak. Dan kami juga berdoa untuk gereja HKBP Cawang ini Tuhan, untuk para pelayan-pelayannya. Beri semangat bagi mereka Tuhan, beri kekuatan bagi mereka, beri kepintaran Tuhan untuk menghidupi setiap pelayanan dan panggilan mereka, sehingga pelayanan mereka Tuhan semakin terasa terhadap jemaat-Mu. Demikian juga dengan jemaat ya Allah. Jadikanlah mereka jemaat yang hidup di dalam iman mereka, hidup dalam pujian mereka, menghidupi setiap firman yang telah mereka dengar, mengucap syukur kepadamu Tuhan melalui perbuatan, pelayanan, dan melalui apapun yang mereka sanggup lakukan di tengah-tengah gereja ini, supaya ke depannya Tuhan gereja ini berdiri sebagai bukti kasih Allah yang begitu luar biasa bagi setiap jemaat. Tuhan, jika kami memiliki pergumulan hidup yang masih harus kami pikul dari tahun-tahun yang lalu dan harus kami bawa di tahun 2023 ini, Tuhan ajar kami supaya kami sanggup. Tuhan berilah Roh Kudus bagi kami untuk kami bisa menghadapi dan memikul semua beban hidup kami.
pergumulan kami, doa-doa kami. Supaya di tahun ini Tuhan, kami tetap penuh dengan sukacita menantikan jawaban doa, menantikan kelepasan kami dari beban penyakit kami, dari pikiran kami yang menyulitkan kami. Kami percaya Tuhan, Kau tidak diam ketika kami terus memanggil Engkau. Engkau pasti menjawab. Maka ajarlah kami juga Tuhan untuk memahami cara-Mu menjawab setiap doa kami, agar kami pun merasakan kehadiran-Mu Tuhan, dan kami terus memuliakan Engkau di dalam perbuatan-perbuatan yang menggenapi setiap panggilan-Mu bagi kami. Dan setiap orang tua Tuhan yang menyanggupkan mereka menjalani masa-masa tuanya, supaya mereka tetap percaya Engkau memakai mereka. Mereka masih berkenan di hadapan Tuhan. Maka biarlah Tuhan kami dalam setiap kelemahan kami selalu mengandalkan Engkau, menjadikan Engkau Tuhan tonggak kehidupan kami, supaya di masa tua kami sekalipun kami tetap menjadi hamba Allah yang mengajarkan, yang mendoakan anak-anak kami, keluarga kami, dan melalui perbuatan kami, perkataan kami, Engkau tetap kami permuliakan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, yang kecil, yang lemah, yang sekolah, yang bekerja. Tuhan berkati mereka dalam setiap rencana kehidupannya. Biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa mendampingi, supaya apa yang mereka lakukan adalah hal yang berkenan di hadapan-Mu, dan mereka tetap melakukan hal yang memuliakan Engkau Tuhan. Kehidupan mereka tetap Engkau pelihara di dalam suka dan dukanya, di dalam berat dan ringan kehidupannya. Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyertai, supaya pada akhirnya Tuhan kami semua menjadi hamba Allah yang menjauhkan perbuatan-perbuatan dosa, dan yang dilayakkan menjadi bagian kerajaan-Mu kelak. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami menyerahkan doa permohonan kami ini. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita, sama seperti yang telah diwartakan tadi Amang Inang. Kita mengumpulkan ke depan sebagai bentuk respon kita kepada berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bernyanyi. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosa
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan sampai pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya bagimu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami segenap yang melayani tengah-tengah gereja kita menyampaikan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita supaya di minggu yang akan datang kita tetap dalam keadaan sehat dan bisa beribadah di gereja kita. Akhir kata kami menyampaikan Horas Madita Saluna. Horas.